Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma faqihna fid din wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zajihi wa zurriyatihi thumma ila jami'i khani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin was sanifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'alif hadzal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyatihi wa man yu'awwilu ala nasrihi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita masih melanjutkan pelajaran kitab Amsalati kita. Sekarang kita sudah masuk di jilid 3 halaman yang ke-7 ya. Halaman yang ke-7 yaitu tentang Asmaus Sittah. Bagi yang punya kitab silakan buka kitabnya. Asmaus Sittah, apa itu Asmaus Sittah? Kumpulan 6 isim, yaitu hurufnya abun, akhun, hamun, fudhu, hanu ya. Nah itu Asmaus Sittah, kumpulan 6 isim. Abun itu artinya bapak, ayah ya. Akhun saudara, hamun itu ipar, fu itu mulut, zu itu artinya yang mempunyai, hanu ya anu artinya. Jadi Asmaus Sittah ini rofaknya itu dengan wau, berpanjangan domah. Contohnya abuhum, abuhum. Nasabnya dengan alif, berpanjangan fathah. Contohnya inna abahum. Jernya berpanjangan kasrah. Jernya ya, berpanjangan kasrah. Contoh min abihim. Dengan syarat dimudhafkan selain ya. Bila tidak dimudhafkan, hukumnya rafa dengan domah, nasab fathah dan jar kasrah. Contoh abun, min abin, inna aban. Bila dimudhafkan dengan ya, maka dibaca kasrah, ya-nya sukun. Ya. Oke, perhatikan di sini. Asma as-sittah.
Ya. Asma sittah. Apa itu asma sittah? Kumpulan 6 isim. 6 isim. Hurufnya abun, akhun, hamun, fu, zu, hanu. Ini hurufnya ada 6, kumpulan 6 isim. Maka amal sittah ini rofaknya wawu, perpanjangan domah. Contoh rofaknya dengan wawu, ya, dengan wawu. Contohnya abuhum, ditambah dengan wawu, abuhum. Nasabnya alif, nasabnya dengan alif, lurus, ya. Contohnya inna abahum, dengan alif, ya. Inna abahum, tambahannya alif. Kemudian jernya ya, jernya ya. Jernya dengan ya, ya. Contoh min abihim. Waduh. Min abihim. Nih, baca tambah ya, ya. Rofaknya dengan tambahan wawu, nasabnya dengan tambahan alif, jarnya dengan ya, ya. Tambahan ya. Rofa dengan wawu, nasabnya dibaca fathah, tambahan alif, jarnya dibaca kasrah dengan tambahan ya sukun. Itu asma sittah dengan syarat dimudhafkan pada selain ya. Nah, dengan syarat dimudhafkan selain ya. Kalau dimudhafkan dengan ya beda lagi nanti, ya. Kalau dimudhafkan dengan ya maka dibaca kasrah asma sittahnya, kemudian ya-nya dibaca sukun. Nah, kaidah yang berikut yang di bawahnya, bila tidak dimudhafkan. Ini kan dimudhafkan. Maka kalau dimudhafkan kedudukannya seperti ini. Kalau rofa ditambah wawu. Kalau nasab dibaca fathah ditambah alif. Kalau jar dibaca kasrah ditambah ya sukun. Ya. Nah, kalau dia tidak dimudhafkan, maka hukumnya rofa dengan domah, nasab, fathah dan jar kasroh. Maka kembali ke asalnya.
Contoh kalau dia rofa abun tetap abun. Kalau dia jar menjadi min abin. Min abin berarti. Kalau dia nasab inna abin. Inna aban. Inna aban. Ya. Bila dimudahkan dengan ya maka dibaca kasroh ya-nya sukun. Nah, kalau dimudahkan dengan ya contohnya abun dimudahkan dengan ya menjadi abi. Nah, ya. Baca kasroh ya-nya dibaca sukun. Nah, itu asma as-sittah. Ya. Jadi asma as-sittah kalau dimudafkan selain ya maka tambahannya bila rofa ditambah dengan wawu. Abu. Bila nasab dibaca fathah asma as-sittahnya kemudian ditambah dengan alif. Bila jar maka dibaca kasrah ditambah dengan ya sukun. Nah, itu asma as-sittah. Tapi kalau dia tidak dimudafkan, kembalikan ke asalnya. Contoh abun, abun, min, abin. Tidak ada dimudafkan. Inna aban. Selanjutnya, ya abi. Bisa diganti ya abati. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Wahai ayahku, ini artinya ya. Diganti bisa dipakai atau diganti dengan ya abati, ya abati. Ya abati. Boleh kita menggunakan ya abati. Ya abi, ya abati. Ya. Asal katanya ya abun plus ya domir menjadi ya abi. Kan tadi kaidah mengatakan kalau dia dimudafkan dengan ya maka katanya dibaca kasrah, ya-nya dibaca sukun menjadi ya abi. Ya. Nah, bisa abi ini, ya abi ini bisa juga dengan sebutan ya abati, sama artinya. Sama juga ya ummi, bisa diganti ya ummati. Sama juga artinya. Wahai ibuku, ya bisa diganti ya ummati, artinya sama. Nah, kaidah yang berikutnya isim mu'tal. Isim mu'tal ini apa? Isim yang cacat. Ada namanya isim mu'tal, isim yang cacat. Kalau dia isim ya, maka yang diakhiri huruf ilatnya, huruf cacatnya yaitu yang berupa alif atau ya. Kalau dia fi'il mu'tal ya, adalah fi'il yang diakhiri huruf ilat. Kalau huruf fi'il, huruf ilatnya itu ada 3, alif, wawu atau ya. Ya. Yang berikutnya mu'tal, isim mu'tal. Mu'tal. Isim yang cacat. Artinya isim yang cacat. Ya. Isim yang cacat. Jadi
Isim mu'tal ini isim yang cacat. Isim mu'tal adalah isim yang di akhir huruf ilat. Huruf ilat. Huruf ilatnya yaitu berupa alif atau ya. Ada isim mu'tal. Mu'tal itu diakhiri huruf ilatnya alif atau ya. Ya. Kemudian ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Mu'tal itu diakhiri huruf ilatnya berupa alif, waw, ya. Ya. Nah, isim mu'tal ini ada yang diakhiri alif, disebut namanya isim maksur. Rafa, nasab dan jernya tetap dikirakan. Contohnya bil husna, tidak dibaca bil husni karena diakhiri alif. Jadi isim mu'tal, ini isim mu'tal itu diakhiri alif. Kalau dia diakhiri alif, alif itu ada alif yang lurus, ada yang bengkok ya. Contoh al-husna. Husna. Ini diakhiri alif. Maka namanya isim maksur. Isim maksur. Maksur namanya. Rafa, nasab dan jernya tetap dikirakan. Nah, kalau dia kedudukannya menjadi rafa, maka tetap dibaca al-husna. Kalau dia dibaca nasab, tetap dibaca al-husna. Ya. Kalau dia jar, tetap dibaca al-husna. Kalau dia isim mu'tal yang berupa isim maksur yang diakhiri alif, maka dia i'rabnya baik rafa, nasab atau jar, maka dibaca tetap, enggak ada berubah. Ya. Contoh bil husna tidak dibaca bil husni karena diakhiri alif. Ya. Di jilid 1 sudah kita pelajari tentang isim maksur. I'rabnya itu dikirakan. Selanjutnya ada isim mu'tal yang diakhiri ya, disebut mangkus. Ya, diakhiri ya. Kalau ini tadi isim mu'tal yang diakhiri alif. Ya. Contohnya al-husna. Maka rafa, nasab dan jarnya tetap, ya. Tidak berubah. Ya, yang seterusnya yang kedua yaitu diakhiri ya. Ya. Diakhiri ya. Contohnya ar-radi. Ar-radi. Ke alif ya. Panjang ar-radi. Nah, kalau yang diakhiri ya ini
Dia hampir mirip ya. Nanti ada cara membedakannya. Dia mirip kayak alif ya, tapi dia ini berupa ya. Maka namanya isim mangkus namanya. Mangkus ya. Isim mutal yang diakhiri ya disebut isim mangkus. Rofa dan jernya tetap atau dikira-kirakan. Nah, kalau dia rofa maka dibaca ar-rodi. Kalau dia jer, seandainya masuk huruf jer, maka dibaca tetap ar-rodi. Ya. Nasabnya dengan fathah. Nah, kalau nasabnya dengan fathah, contoh inna narrodi, oh dia, nah, menjadi hidup, ya, ya-nya inna rodi, ya, kalau nasabnya dengan ya. Berbeda dengan isim mangkus tadi. Kalau mangkus baik rofa, nasab, jar dibaca tetap. Kalau mangkus, kalau maksur tetap ya. Kalau isim mangkus, rofa dan jarnya tetap. Tapi kalau nasabnya ya-nya hidup. Dibaca fathah. Innar rodiya. Contoh di sini ar-rodi rofaknya, birrodi dengan jarnya tetap ya. Innar rodi ya. Bila al dibuang, maka ya dibuang diganti tanwin yang disebut tanwin iwad. Nah, kalau seandainya isim mangkus ini al yang enggak ada atau dibuang, maka kata kaidah diganti dengan tanwin yang disebut tanwin iwad. Ar-rodi dibuang alnya menjadi ro panjang, rodin menjadi kan rodin, ya. Dengan iwad. Kalau dia jer, ini rofaknya. Kalau jer contoh bi huruf jer, bi ro din, bi rodin, baca tetap juga. Kalau dia nasab, inna rodi, inna ro dian, ya, dian. Nah, jadi kalau dia alnya tidak ada, maka ya-nya dibuang, pakai diganti dengan tanwin, disebut tanwin iwad. Nah, cara beda isim maksur dengan isim mangkus bedanya apa? Dia kan mirip nih, diakhiri kayak alif, ya. Bedanya kalau isim maksur sebelumnya berupa fathah sebelum huruf ilatnya. Kalau isim mangkus sebelumnya berupa kasroh huruf ilatnya. Nah, itu beda daripada isim maksur dan isim mangkus. Nah, kaidah yang berikutnya adalah isim yang mengikuti i'rab sebelumnya. Ada 4 ya. Yang pertama na'at atau sifat, yang kedua taukid, yang ketiga ataf, yang keempat badal. Nah, apa itu taukif, apa itu badal, apa itu ataf, apa itu na'at, nanti setelah lebaran ini ya. Insyaallah besok kita akan bahas tentang na'at, taukid, ataf, badal. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.